Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan proyek pengembangan keterampilan dan kesadaran lingkungan melalui bercocok tanam bersama anak panti. Nah, adapun struktur dari tim kami beranggotakan 5 orang, di mana dari Cifiransyah sebagai koordinator lapangan, ada Nur Farani Muhammad sebagai perancangan agenda, ada saya sendiri Arman Parinding sebagai manajer proyek, ada Faswa Salsabila sebagai finance and documentation, dan ada Ukti Utami Milova sebagai penanggung jawab laporan. Next. Selanjutnya itu ada daftar isi yang berisi latar belakang, gancar, tujuan, struktur tim, siapa yang terlibat, rundown aktivitas utama, stakeholder, resiko, cost management, keuntungan partner, kesimpulan, dan dokumentasi. Yang pertama itu latar belakang, isu keberlanjutan lingkungan dan dampaknya terhadap masa depan generasi mendatang semakin mengemuka dalam beberapa dekade terakhir. Degradasi lingkungan akibat deforestasi, perubahan iklim, polusi udara dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati menjadi tantangan global yang mendesak untuk diatasi. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab moral dan etika untuk mewariskan bumi yang layak huni bagi anak cucu di masa depan. Di sisi lain, konsep investasi jangka panjang seringkali diasosiasikan dengan aset finansial. Namun, pemahaman tentang investasi perlu diperluas untuk mencakup aset alam yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan. Menanam pohon bukan hanya sekedar tindakan filantropis, tetapi juga merupakan investasi strategis dengan manfaat jangka panjang yang signifikan. Next. Berikut merupakan gancarnya. Jadi secara keseluruhan kegiatan kita berjalan selama 22 hari yang berisikan perencanaan proyek, persiapan lahan, pengadaan dan logistik, penanaman, pemeliharaan, evaluasi, dan dokumentasi. Nah, adapun tujuan dari proyek ini yaitu menanam pohon dan sayuran yang melibatkan anak panti dan mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bercocok tanam anak panti melalui bimbingan mahasiswa. Selain itu, proyek mendorong kesadaran lingkungan, membangun kerjasama, dan sosialisasi antara anak panti dan mahasiswa, serta meningkatkan kemandirian anak-anak dalam merawat tanaman. Proyek ini juga bertujuan menciptakan lingkungan panti yang lebih sehat dan asri, serta memberikan aktivitas positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mental anak panti. Dengan demikian, proyek ini diharapkan memberikan manfaat edukatif, sosial, dan lingkungan bagi semua pihak yang terlibat. Next. Lalu berikutnya siapa saja yang terlibat di dalam proyek panti ini. Yang pertama itu mahasiswa. Para mahasiswa menunjukkan komitmen terhadap pelestarian alam, tapi juga menunjukkan interaksi sosial yang hangat dan edukatif. Dengan generasi muda, mereka berperan aktif dalam setiap tahapan proyek ini. Nah, mulai dari perencanaan jenis pohon yang sesuai dengan kondisi lingkungan, sekitar panti, pengadaan bibit, hingga pelaksanaan penanaman yang dilakukan dengan penuh antusiasme bersama anak-anak panti. Dan yang terlibat berikutnya, anak-anak panti tersebut terlibat aktif dalam proyek mahasiswa yang bertujuan untuk mencocok tanam di lingkungan panti. Melakukan inisiatif ini, mereka tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk belajar tentang teknik bercocok tanam yang baik dan benar, tapi juga dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada anak-anak panti di mana mereka dapat berkontribusi langsung dan menanam berbagai jenis tanaman seperti sayuran dan pohon. Selain itu juga ada interaksi dengan mahasiswa, memberikan mereka kesempatan untuk menjalin hubungan sosial yang positif, meningkatkan keterampilan bersama, dan membangun rasa percaya diri. Next. Lalu berikutnya rundown, yaitu di jam 8 sampai 8.15 menuju ke pondok.
Lalu di jam 8.15, 8 sampai 8.45 persiapan acara, 8.45, 8.50 koordinasi dengan pihak pondok, 8.50 sampai jam 9 koordinasi anak-anak pondok. Lalu jam 9 sampai 9.10 pembukaan. Lalu 9.10 sampai 9.20 penyampaian materi singkat mengenai penanaman pohon. Lalu di 9.20, 9.35 sesi tanya jawab sehingga dibatasi dengan 3 pertanyaan. Lalu di 9.35 sampai 9.40 pembagian kelompok. Lalu 9.40 sampai 9.45 mobilisasi ke halaman pondok. Lalu di 9.45, 11.15 proses penanaman serentan pohon. Lalu di 11.15 sampai 11.45 clear area. Di 11.45 sampai 12.15 isoma, dan yang terakhir di 12.15 sampai 12.30 penutupan. Next. Lalu berikutnya aktivitas utama yang dilakukan setelah rundown tersebut yaitu perencanaan dan koordinasi, penentuan tujuan dan manfaat, mendiskusikan tujuan proyek dan manfaat yang diharapkan, survei lokasi mulai kondisi lahan di sekitar panti asuhan yang akan digunakan untuk penanaman, pengadaan bibit dan peralatan, merencanakan dan melaksanakan pengadaan bibit pohon, pupuk, ala-ala dan lain sebagainya, sehingga perlengkapan tersebut dibutuhkan untuk proyek ini. Lalu penyusunan jadwal, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang jelas dan terstruktur, perizinan kepada panti asuhan tersebut, mengurus perizinan sehingga melibatkan lahan yang diperlukan untuk izin khusus. Lalu sosialisasi dan edukasi. Nah, pengenalan proyek mengadakan pertemuan atau sesi sosialisasi dengan anak-anak panti, pengurus panti, dan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan tahapan proyek tersebut. Lalu edukasi lingkungan, memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang pentingnya pohon, lingkungan, siklus hidup tanaman, dan cara merawat pohon yang benar dan baik. Kegiatan ini berupa presentasi, diskusi, dan tanya jawab antara anak-anak panti asuhan. Lalu pelatihan penanaman, memberikan pelatihan singkat kepada anak-anak tentang teknik menanam pohon yang baik dan benar. Dan lalu pelaksanaan penanaman di sini penyiapan lahan, membersihkan area penanaman dari sampah dan gulma, serta menggemburkan tanah jika diperlukan, pembuatan lubang tanam, membuat lubang tanam dengan ukuran yang sesuai dengan bibit pohon yang ingin ditanam. Lalu menanam bibit pohon ke dalam lubang dengan hati-hati sesuai dengan teknik yang telah diajarkan kepada anak-anak panti. Pemberian pupuk, memberikan pupuk secukupnya untuk membantu pertumbuhan awal pohon, menyiram bibit pohon yang baru ditanam tersebut. Lalu perawatan dan pemantauan, penyiraman rutin, melakukan penyiraman secara teratur sesuai dengan kebutuhan pohon, terutama pada masa awal pertumbuhan, dan penumpukan lanjutan, memberikan pupuk tambah secara berkala sesuai dengan jenis pohon dan kondisi tanah. Baik, selanjutnya itu stakeholder management. Yang pertama yaitu ada Arman Parinding, posisi sebagai manajer proyek, dan dia sebagai tim internal. Untuk project role-nya mengawasi dan memastikan acara berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua yaitu ada Fazwa Salsabila, posisinya sebagai finance dan dokumentasi. Sebagai tim internal, project role-nya menyusun laporan keuangan, proyek, dan pengambilan foto dan video. Yang ketiga ada Novarani, posisinya sebagai perancangan agenda. Sebagai tim internal, project role-nya membuat dan mengatur susunan acara. Yang selanjutnya itu ada Ukti Utami, posisi sebagai penanggung jawab laporan. Sebagai tim internal, project role-nya memastikan semua cerita dan data proyek terekam dengan baik. Selanjutnya ada Richie Firansyah, posisinya sebagai koordinator lapangan. Sebagai tim internal, project role-nya memastikan kesediaan dan kesiapan alat serta bahan. Selanjutnya itu ada Ustadz Dayat Hidayatullah, posisi sebagai ketua panti. Sebagai tim eksternal, project role-nya mengarah dan mengatur jadwal anak panti. Dan yang terakhir, anak-anak panti, posisi sebagai partisipan. Sebagai tim eksternal, project role-nya berpartisipasi dalam acara. Selanjutnya yaitu ada risiko manajemen. Yang pertama yaitu strategis. Ketidakpastian dalam dukungan pemangku kepentingan, penyebabnya perubahan prioritas pemangku kepentingan, penyebabnya perubahan prioritas pemangku kepentingan, untuk dampaknya kurangnya sumber daya dan dukungan proyek. Probabilitasnya sebesar 3.
Yang kedua yaitu operasional, keterlambatan dalam pengadaan bibit, penyebabnya masalah logistik dan pemasok, dampaknya penundaan atau pembatalan proyek. Probabilitasnya sebesar 4. Yang ketiga yaitu operasional, kualitas bibit yang buruk, penyebabnya pemilihan pemasok yang tidak tepat, dampaknya mengganggu jadwal penanaman. Untuk probabilitasnya sebesar 3. Selanjutnya itu hubungan dan komunikasi, yaitu kurangnya komunikasi dengan pemangku kepentingan, penyebabnya rencana komunikasi yang tidak jelas, dampaknya kesalahpahaman dan konflik. Untuk probabilitasnya sebesar 3. Yang kelima yaitu keuangan, pembiayaan yang tidak mencukupi, penyebabnya anggaran tidak realistik, dampaknya dampaknya menghambat pelaksanaan proyek. Untuk probabilitasnya sebesar 3. Yang keenam yaitu lingkungan, perubahan iklim yang ekstrim, penyebabnya fenomena cuaca yang tidak terduga, dampaknya mengurangi keberlangsungan hidup pohon. Untuk probabilitasnya sebesar 2. Yang ketujuh, kesehatan, penyebaran penyakit dari lingkungan, penyebabnya lingkungan baru tidak bersih, penyakit dampaknya dapat mengundang penyakit bagi mahasiswa dan anak panti. Probabilitasnya sebesar 3. Yang ke-8, sumber daya manusia, kekurangan tenaga kerja terampil, penyebabnya keterampilan tidak memadai, dampaknya kualitas pelaksanaan proyek terpengaruh. Probabilitasnya sebesar 3. Dan yang terakhir, hukum, pelanggaran izin penanaman, penyebabnya kurangnya pemahaman regulasi, dampaknya sanksi hukum dan denda. Untuk probabilitasnya sebesar 2. Selanjutnya untuk tabel kedua, yang pertama strategis. Resiko yang mungkin terjadi, ketidakpastian dalam dukungan pemangku kepentingan, dampaknya sedang, probabilitasnya sebesar 2, skor resikonya 2, prioritasnya sedang. Yang kedua, operasional. Keterlambatan dalam pengadaan bibit, dampaknya tinggi, probabilitasnya sebesar 3, risikonya 3, prioritasnya tinggi. Hubungan komunikasi, kurangnya komunikasi dengan pemangku kepentingan, dampaknya sedang, probabilitasnya 2, risikonya 2, prioritasnya sedang. Yang kelima, keuangan, pembiayaan yang tidak mencukupi, dampaknya tinggi, probabilitasnya 3, risikonya 3, prioritasnya tinggi. Yang keenam, lingkungan, perubahan iklim yang ekstrim, dampaknya tinggi, probabilitasnya 3, skornya 3, prioritasnya tinggi. Yang ketujuh yaitu kesehatan, penyebaran penyakit dari lingkungan, dampaknya tinggi, probabilitasnya 2, risikonya 3, prioritasnya tinggi. Yang ke-8, sumber daya manusia, kekurangan tenaga kerja terampil, dampaknya sedang, probabilitasnya 2, skor risikonya 2, prioritasnya rendah. Dan yang terakhir, hukum pelanggaran izin penanaman, dampaknya rendah, probabilitasnya 3, skor skornya 2, prioritasnya sedang. Boleh mundur ke cost management dulu. Oke. Selanjutnya adalah cost management atau perhitungan biaya yang dibutuhkan dimulai dari pembelian alat atau bahan benih sawi sebesar 11.136, benih seledri seharga 11.137, benih selada seharga 19.078, bibit pohon jambu madu 50.000, bibit pohon jeruk santang 30.000, pupuk NPK 21.605, pupuk kandang kompos 36.000, polybag 19.593, pancong besar 72.000 dengan total 270.549 dengan tambahan yaitu konsumsi anak-anak panti seharga 255.000, lalu transportasi 40.000 dengan masing-masing 2 kendaraan, lalu total 295.000 dengan total keseluruhan 270.549 ditambah 295.000 yang totalnya 565.549. Informasi biaya dihitung berdasarkan kebutuhan logistik proyek termasuk pengadaan bibit, alat tanam, pupuk, serta konsumsi untuk peserta. Biaya juga diperhitungkan untuk kebutuhan edukatif dan dokumentasi. Semua informasi ini digunakan untuk menyusun anggaran dan menjaga pengeluaran agar tetap efisien sesuai rencana.
Next. Lalu keuntungan partner. Yang pertama, udara lebih bersih, pohon menyerap polutan dan menghasilkan oksigen, menciptakan lingkungan yang lebih sehat untuk anak-anak dan staf panti. Lalu menumbuhkan kepedulian berinteraksi dengan alam, dapat menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini. Dan pengalaman praktik. Anak-anak dapat terlibat dalam proses penanaman dan perawatan pohon, memberikan pengalaman berharga dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, sebagai investasi hijau, pohon yang tumbuh besar akan terus memberikan manfaat lingkungan bagi panti di masa depan. Membangun hubungan sosial yang positif, hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan komunikasi, dan kemampuan bekerja dalam tim. Dan yang terakhir, memberikan efek terapeutik, membantu anak-anak mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental mereka, berada di alam dan terlibat dalam kegiatan fisik dapat memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan. Next. Jadi, kesimpulannya, proyek menanam pohon dan sayuran bersama anak panti dan mahasiswa berhasil dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Gantt chart. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman belajar yang bermanfaat bagi anak-anak panti dalam mengembangkan keterampilan bercocok tanam, tetapi juga berhasil meningkatkan kesadaran lingkungan serta membangun kerjasama yang positif antara anak panti dan mahasiswa. Selain itu, proyek ini juga berhasil menciptakan lingkungan panti yang lebih asri dan sehat, serta memberikan aktivitas yang menyenangkan dan menyehatkan secara mental bagi para peserta. Keberhasilan proyek ini terlihat dari penyelesaiannya yang berjalan lebih cepat 1 hari dari target waktu yang telah direncanakan, menunjukkan efektivitas dan kesungguhan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Next. Berikut adalah dokumentasi dari kelompok kami. Demikian presentasi kami tentang proyek menanam ini. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari perubahan besar bagi lingkungan kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.